Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang pengukuran dan besaran fisika. Nah, sekarang sudah pada bagian yang ketiga, 2.3, yaitu menggunakan alat ukur. Nah, sobat semuanya, apa saja yang bisa kita bahas kali ini? Kita coba untuk melihatnya. Nah, ternyata kita akan membahas tentang jangka sorong. Nah, alat ukur yang perlu diperhatikan, ya. Kemudian yang kedua, alat ukur panjang lagi juga, yaitu mikrometer skru. Dan tentu kita juga akan belajar tentang neraca. Nah, berikutnya sobat semuanya, kita akan membahas soal level penalaran. Oke sobat semuanya, kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Kita bahas tentang jangka sorong. Nah, di sini ada alat yang namanya jangka sorong. Nah, sudah terlihat di situ. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Coba kita cermati. Sobat semuanya, ada bagian-bagian utama yang perlu kita bahas kali ini, yaitu yang pertama. Nah, ini ada yang disebut dengan rahan tetap. Nah, rahan tetap. Rahan tetap inilah yang memuat skala utama. Nah, ini ada skala utama. Nah, ada dua sobat semuanya. Yang bawah ini dalam milimeter, yang atas dalam inci. Nah, begitu. Kemudian yang kedua ada rahan geser. Jadi ini sobat semuanya, ini bisa digeser sehingga dinamakan rahan geser. Nah, di sini memuat skala nonius. Jadi ini skala nonius ini. Nah, skala nonius. Nah, sobat semuanya, di skala nonius itu di bawahnya ini ada bagian yang namanya pengunci atau kunci. Nah, ini kunci. Sedangkan di bagian ini untuk mengukur kedalaman biasanya. Nah, ini yang disebut dengan gurat. Nah, gurat atau pengukur kedalaman. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menggunakannya. Jadi bagaimana cara mengukur bendanya. Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan untuk cara mengukur dengan jangka sorong. Nah, ini sudah saya tunjukkan, ini jangka sorong, ini ada bendanya. Nah, bagaimana caranya? Nah, langkahnya ada beberapa. Kita mulai. Yang pertama adalah ini. Tadi sudah saya jelaskan bagian kunci. Jadi untuk bisa mengukur maka harus bisa membuka kunci dengan cara menekan. Nah, ini bisa digeser sekarang. Nah, langkah yang kedua adalah memilih tempat bendanya. Nah, sobat semuanya, ini tempat untuk mengukur benda diameter benda bagian luar. Nah, diameter bagian dalam itu di atas ini. Kemudian ini ada satu lagi yang di sini, ya. Ini untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Nah, berikutnya untuk langkah yang ketiga adalah meletakkan bendanya. Kita coba untuk diameter luar, ya. Berarti begini, seperti ini. Nah, ini meletakkan bendanya. Langkah berikutnya, supaya bisa mengukur dengan baik, maka kuncinya dilepas atau menutup kuncinya, mengunci kembali, ya. Sehingga pada saat seperti ini, walaupun lepas tidak ada masalah. Langkah yang kelima adalah membaca skalanya. Semoga bisa dipahami. Sobat semuanya, baru saja kita sudah bisa menggunakan jangka sorong. Nah, berikutnya bagaimana membaca skalanya. Nah, coba kita lihat. Ini ada contoh. Nah, ini ada mikrometer mengukur diameter luar. Nah, di sini ada penunjukan skala utama dan skala nonius. Nah, coba kita perbesar ya. Nah, seperti ini.
Nah, bagaimana cara membacanya? Sobat semuanya tentu masih ingat angka penting. Ada angka taksiran, ada angka pasti. Nah, sobat semua, ini sebagai skala utama, ini memuat skala yang di situ ada angka pasti. Nah, angka pasti ini dituliskan X0, disimbolkan saja. Boleh X0, X saja boleh ya. Nah, berapa itu? Kalau di sini 3, bersini 2,5 atau dalam milimeter, maka di sini menjadi 26 mm. Ini 26, sobat semuanya. Nah, itu. Jadi ada X0. Berikutnya di skala nonius ini perlu diperhatikan jumlahnya. Ini kalau kita hitung mulai 0 di sini sampai 20, berarti n-nya adalah 20. Jumlah skala nonius 20. Jumlah skala nonius 20 berarti punya ketelitian sebesar 1/20. Berapa itu? Atau 0,05 mm. Nah, jadi ketelitian itu tergantung pada jumlah skala nonius. Kalau 10, 1/10 berarti 0,1 mm. Nah, di skala nonius ini kita cari yang segaris dengan skala utama. Ini. Nah, di sini ada ya. Nah, ini kita beri nama aja N. Apa N itu? Yaitu skala nonius yang segaris dengan skala utama, itu yang kita perkirakan menjadi angka taksiran. Nah, di sini berapa? Kita hitung 1, 2, berarti N-nya adalah 2. Nah, sobat semuanya, cara membaca skala di jangka sorong seperti tadi, maka untuk menuliskan hasilnya adalah kita gunakan rumus X sama dengan X0 plus N kali ketelitian. Nah, ini yang perlu diperhatikan sobat semuanya. Nah, ini berarti kalau kita masukkan langsung aja X0-nya tadi 26, ingat dalam milimeter, kalau senti juga boleh, ini milimeter, N-nya 2 dikalikan dengan 0,05. Ingat 0,05, 5-nya itu adalah angka taksiran. Ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan jadi 26,10. Nah, berarti angka taksirannya yang terakhir 0 mm. Nah, sobat semuanya bisa dipahami? Nah, berikutnya supaya lebih paham lagi, kita beri contoh soal lagi yang noniusnya 10 ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini langsung dalam bentuk soal pilihan ganda. Sobat semuanya, kita baca. Diameter dalam silinder baja diukur dengan menggunakan jangka sorong. Penunjukan skalanya seperti pada gambar. Hasil pengukurannya adalah, ingat tadi hasil pengukurannya adalah E sama dengan X0 plus N kali ketelitian. Sobat semuanya, skala noniusnya 10 berarti ketelitiannya 1/10, yaitu 0,1. Nah, sedangkan ini yang X0-nya di sini. Nah, inilah X0. Berapa X0? Kalau ini 4,5 berarti ini 44 mm atau 4,4 cm. Kemudian yang segaris adalah ini, kita taksir sebetulnya, taksiran. Tapi taksiran yang mendekati. Inilah N. Berapa N-nya? 4. Berarti kita masukkan X0-nya 44 mm ditambah 4 kali 0,1. Jawabnya 44,4 mm. 4 yang terakhir adalah angka taksiran. Berarti jawabnya D. Semoga bisa dipahami. Berikutnya kita lanjutkan ke bagian kedua. Nah, tentu masih ingat itu tadi, mikrometer stroke. Nah, bendanya seperti ini. Sobat semuanya, kita juga perlu mengetahui bagian-bagian utama. Mirip dengan jangka sorong ya. Di sini ada rahang juga di sini, yaitu rahang tetap. Sama dengan tadi ya, rahang tetap. Rahang tetap ini punya skala utama. Skala utama. Nah,
sama ya. Tapi sobat semuanya, perlu diketahui yang bawah ini adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka yang atasnya itu adalah setengahnya, 0,5-nya. Kemudian yang kedua, yang ini sobat semuanya, ini adalah rahang putar karena dia diputar sehingga menggeser. Ini bukan digeser. Kalau jangka sorong digeser, kalau mikrometer diputar. Ini juga akan berputar. Ini bagian yang berputar. Nah, ini skalanya namanya skala Nonius, sama dengan tadi Nonius. Sobat semuanya, untuk skala Nonius jumlahnya 50, akan berputar sebesar 0,5 mm, sehingga ketelitian mikrometer itu 0,01 mm. Nah, berikutnya ini sebagai pengunci atau kunci aja. Nah, sedangkan ini disebut pemutar bergerigi. Nah, ini yang diputar untuk memasang bendanya. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, sobat semuanya, sekarang kita coba untuk cara menggunakan mikrometer. Nah, ini ada mikrometernya. Nah, ini ada penguncinya. Ya, kemudian ini ada rahang tetap dan rahang putarnya. Ini ada bendanya. Nah, bagaimana caranya? Punya langkah-langkah yang hampir sama dengan jangka sorong. Nah, jangan lupa ini kuncinya dibuka dulu yang pertama. Membuka kunci dengan cara digeser ke arah sini. Nah, sehingga bisa diputar. Kemudian memasang bendanya. Sobat semuanya, bendanya diletakkan di sini. Bendanya tempatnya hanya satu, jadi tidak perlu dipilih, langsung di sini. Bisa diameter spidol, bisa diameter kelereng. Nah, coba kita putar. Nah, setelah itu yang langkah berikutnya adalah kita putar, sobat semuanya. Kita putarnya ini, tapi akan lebih bagus diputar lagi yang berikutnya ini. Nah, sehingga sampai berbunyi. Sedangkan kalau sudah berbunyi, berarti itu sudah tepat. Nah, langkah berikutnya kita kunci kembali. Berarti gesernya kuncinya ke arah sebelahnya. Kalau ini sudah nggak bisa diputar. Ini walaupun lepas tidak ada masalah. Langkah yang terakhir adalah membaca skala. Nah, setelah menyaksikan atau memahami cara menggunakan atau cara mengukur, meletakkan benda dan seterusnya, nah sekarang kita coba untuk memahami membaca skala. Jadi sama dengan jangka sorong tadi. Nah, ini untuk mikrometer. Ini contohnya ya. Jadi ini ada mikrometer digunakan untuk mengukur diameter kelereng. Nah, ini ada skala yang ditunjukkan di sini. Nah, coba kita perbesar ya. Nah, kita perbesar seperti ini. Nah, sobat semuanya, sangat mirip dengan jangka sorong. Untuk membaca skala, kita mulai dengan X0. Jadi ini skala utama yang sebelum skala Nonius, X0. Nah, kalau di sini ini 9 ya, ini 10 itu kurang, berarti ini antara 9 dan 10, setengahnya berarti berapa? 9,5 mm. Kemudian yang ini yang namanya skala Nonius tadi, skala Nonius. Nah, yang segaris, berarti yang segaris ini. Nah, sobat semuanya, skala Nonius yang segaris dengan sumbu utama itu adalah taksiran. Sehingga kalau tidak tepat, pilih yang paling mendekati. Ya, contohnya yang ini yang paling mendekati adalah 45. Berarti inilah yang namanya N-nya 45. Nah, rumusnya apa? Untuk X sama tadi sudah kita berikan di jangka sorong, jadi sama. Apa itu X0 plus N kali ketelitian. Tapi ketelitiannya untuk mikrometer langsung 0,01. Sehingga di sini sama dengan 9,5 mm ditambah 45 kali 0,01 ya milimeter. Jawabnya berarti 9,95 mm. Nah, berarti ketelitiannya sampai 0,01 atau di sini adalah taksirannya 0,05. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita coba untuk satu soal lagi ya. Jadi sama dengan tadi. Ya, kita lihat ya. Nih, ada contoh soal. Gambar di bawah ini merupakan hasil bacaan suatu pengukuran ketebalan plat logam dengan menggunakan mikrometer stroke.
hasil pembacaan mikrometer skrup tersebut adalah. Nah, sobat semuanya, sama dengan tadi ya. Kita lihat, nah ini boleh skala utama 1, 2 dan seterusnya itu di atas, yang bawah berarti separuhnya. Berarti ini X0, X0-nya adalah 3,5 mm. Kemudian yang segaris ini ya, ini N, berarti N-nya 42. Nah, berarti sama dengan sebelumnya, X sama dengan X0 plus N kali ketelitian. Nah, X0-nya 3,5 ditambah 42, jangan lupa mikrometer selalu ketelitiannya 0,01. Berarti jawabannya 3,92 mm. Duanya adalah taksiran. Berarti jawabnya D. Nah, sobat semuanya, ada tambahan soal. Kita sudah belajar jangka sorong dan mikrometer, maka di sini ada lagi soalnya. Nah, sekarang untuk contoh soal yang berikutnya, ini tentang jangka sorong dan mikrometer. Ini yang disebut dengan penerapan. Jadi kalau tadi kita bisa membaca, mengukur, kemudian sekarang diterapkan. Nah, mana penerapannya? Kita lihat ya. Seorang siswa diberikan tugas untuk melakukan pengukuran panjang dan lebar salah satu permukaan penghapusnya. Panjangnya diukur dengan jangka sorong, gambar 1 ya. Lebarnya diukur dengan mikrometer, gambar 2. Skala penunjukan seperti gambar. Luas permukaan, jadi diterapkan untuk mengukur luas permukaan penghapus. Nah, tentu dengan memperhatikan angka penting. Nah, ini berarti diharapkan kita sudah paham untuk membaca skala ya. Berarti untuk jangka sorong kita lihat ini. Jangka sorong ini X0-nya adalah 42. Nah, 4,2 boleh sentimeter ya. Kemudian yang di sini yang sama, nah ini kita perkirakan ini N-nya 4. Berarti dikalikan 0, ini karena 10 0,1. Tapi karena senti maka boleh 0,01 cm. Nah, sehingga kalau saya tanya berapa panjangnya? Panjangnya tadi X0 ditambah N kali ketelitian. Nah, berarti sama aja langsung 4,2 ditambah 0,04. Ini dalam senti, berarti 4,24 cm. Ini 3 angka penting. Kemudian lebarnya kita lihat untuk mikrometer. Ini X0-nya. X0-nya berapa? 10,5 mm. Kemudian yang sini adalah N-nya. Berapa N-nya? 11. Nah, sobat semuanya, ini kan dikalikan 0,01. Ini dalam mili. Nah, kalau dalam senti gimana? Dalam senti 1,05 cm ditambah 11 kali 0,01, berarti 0,011. Berapa itu? 1,061 cm. Ini dalam sentimeter. Angka pentingnya ini 4, di sini 3. Berarti kalau ditanya luas kan panjang kali lebar. Masih ingat sobat semuanya? Kalau ada perkalian angka penting, maka hasilnya sama dengan atau memiliki jumlah angka penting yang sama dengan yang paling sedikit. Berarti yang 3 angka penting. Nah, ini. Nah, kalau kita kalikan berarti kan 4,24 kali 1,061. Nah, sobat semuanya, hasilnya adalah sama dengan yang terbanyak biasanya. Nah, 4,4986 cm persegi. Tapi ingat, ini ada banyak. Berarti ini tuh taksiran semua. Nah, diharapkan 3 angka penting. Berarti jawabnya adalah 4, ini 8 dibulatkan ke atas. Berarti menjadi 10. Ini 50. Ini cm persegi. Ingat, taksirannya adalah 0. Jadi jawabnya bukan 4,5 tapi 4,50. Jadi yang benar adalah D. Nah, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan untuk bagian yang ketiga, yaitu neraca ya. Nah, ini contoh
contoh neraca. Neraca itu macamnya sangat banyak. Tapi di sini saya berikan contoh 4 neraca yang sering kita jumpai di fisika nanti. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali ya. Nah, yang pertama ada neraca pegas. Nah, neraca pegas ini itu memiliki ketelitian itu, kalau saya tulis ketelitiannya ya, ini 1 gram. Nah, ini ada skalanya di sini. Ini skalanya. Ini 1 gram ya. Ini skala. Ya, skala-skalanya di situ. Kemudian ada lagi neraca Ohaus. Nah, sobat semuanya, neraca Ohaus itu ada yang 2 lengan, ada yang 3 lengan, ada yang mungkin lebih karena perkembangan saat ini. Tapi ini gambarnya ada 3 lengan. Ini 3 lengan ini. Nah, 3 lengan ini yang terakhir ini bisa ada ketelitian sampai 0,1 gram sampai 0,01 gram. Nah, jadi ada yang 0,1 gram, ada yang 0,01 gram. Ya, saya gunakan sampai menjadi kecil karena semakin teliti begitu. Nah, sedangkan ini neraca Ohaus. Nah, sobat semuanya, ini yang sering kita jumpai, misalkan di toko buah, kemudian ada di toko-toko barang-barang gitu ya. Itu ada neraca digital yang ini punya ketelitian hingga 0,001 gram atau 1 miligram. Ya, itu. Atau ada juga yang kita jumpai untuk mengukur massa kita atau beban kita atau berat ya, berat kita ya. Nah, itu ada digital ya. Berikutnya analitis. Sobat semuanya, analitis ini yang lebih teliti dibanding dengan neraca Ohaus. Ini bisa mencapai 1 miligram ketelitiannya. Ya, nanti untuk bisa dilihat di lab fisikanya itu macam-macam ini insya Allah ada ya. Nah, sedangkan soal-soal yang sering muncul itu rata-rata adalah neraca Ohaus. Nah, coba kita lihat ya. Ini contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal. Dalam percobaan penentuan massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus ya, didapat data seperti pada gambar berikut ya. Maka massa bendanya adalah, nah, sobat semuanya, tadi saya sebutkan ada 3 lengan. Sebetulnya pada neraca ini tidak terlalu sulit ya. Karena apa? Karena kalau 3 lengan ya tinggal menjumlahkan, kalau 2 lengan tinggal menjumlahkan. Nah, cara mengukurnya ini yang pertama harus tepat pada garis ini. Jadi tidak boleh di tengah, karena kalau di tengah kan nanti digunakan yang bawahnya gitu, 50 ya separuhnya. Jadi ini langsung skala ini langsung 300. 300 satuannya adalah gram. Kemudian yang kedua langsung ini 70 ya, 70 gram. Langsung dijumlahkan. Nah, yang ini sobat semuanya, ini ketelitiannya sampai 1 mm. Ini 5 ya. Kemudian di sini ada sekitar 4. Nah, berarti 5,4 gram. Nah, ini merupakan angka taksiran. Berarti kalau saya jumlahkan plus jadi 375,4 gram. 4-nya adalah taksiran. Berarti jawabnya E. Mudah kan? Nah, bisa juga soalnya merupakan soal penerapan. Nah, gabungan dengan yang lain. Nah, kita lihat ya, ada contoh seperti ini. Nah, sama, penunjukannya sama, neracanya sama, tapi ada tambahan di situ. Nah, apa itu? Dalam percobaan menentukan massa jenis benda. Jadi sekarang pertanyaannya massa jenis benda. Berarti ada penerapan di mencari massa jenis. Massa benda tersebut diukur dengan neraca Ohaus. Penunjukan skalanya seperti berikut. Jadi ini volume benda, berarti V ini 46 liter ya. Mililiter itu sama dengan cm3 ya, sama ya. Nah, massa jenis benda tersebut adalah, sobat semuanya, kita hitung dulu massa. Massanya berarti berapa? 200, berarti langsung 2, boleh. 60 langsung 6. Terus ini 6 sekitar 2 taksirannya. Berarti 266,2 gram. Ini taksiran.
Nah, ini kalau langsung kita tuliskan. Tadi kan tinggal jumlahkan aja. Nah, sekarang volumenya itu 46 mililiter atau cm kubik. Berarti ini ada 6, ini adalah taksiran. Ada 2 angka penting. Jadi ini 2 angka penting. Berarti kalau nyari rho gimana? M per V. Berapa? 266,2 dibagi 46. Hasilnya adalah seperti tadi ya, sama dengan yang banyak, yaitu berapa? 5,787 gram per cm kubik ya. Nah, harus 2 angka penting, berarti ini taksiran semua. Berarti yang 8 dibulatkan ke atas. Jawabnya jadi 58 gram per cm kubik. Jawabnya adalah E. Semoga mudah dipahami. Nah, sobat semuanya, tadi ada 2 contoh yang soalnya gabungan, tapi itu lebih cenderung soal penerapan. Nah, bagaimana contoh soal yang penalaran? Nah, coba kita lihat ya, ada 1 contoh soal tentang soal level penalaran. Nah, sobat semuanya, ini digunakan untuk persiapan AKM, Assessment Kompetensi Minimal, atau mungkin model-model soal UTBK. Ya, coba kita lihat ya soal level penalarannya. Putri dan Faza diberi tugas untuk mengukur massa dan panjang sebuah pipa kecil. Disiapkan beberapa jenis neraca analog dan alat ukur panjang. Hasil pengukuran seperti ini. Nah, ini ada Putri dan Faza. Nah, massa dan panjang. Jika penulisan angka pentingnya sudah benar, ini penulisan ya, penulisan angka pentingnya sudah benar, berdasarkan data tersebut dapat diprediksikan. Jadi sobat semuanya, ciri dari soal level penalaran atau soal HOT itu memuat berbagai pengetahuan dan kita juga harus punya keterampilan. Nah, ini memprediksi, berarti kita harus punya pengetahuan tentang massa, alat ukur massa dan alat ukur panjang. Sobat semuanya, alat ukur massa itu yang punya ketelitian 0,1 gram tadi adalah neraca Ohaus. Jadi ini neraca Ohaus, ini bisa dimungkinkan ya, neraca Ohaus. Tapi yang ini 0,001 gram. Ini cenderung neraca digital, ya, neraca digital atau analitis, neraca digital. Nah, sedangkan ini jangan lupa sobat semuanya, 0,01 mm ketelitian itu adalah dimiliki oleh mikrometer. Jadi ini bisa aja mikrometer ini alatnya, mikrometer. Tapi yang bawah tadi bisa jangka sorong. Ingat, jangka sorong ada yang punya ketelitian 0,05. Nah, ini ya. Nah, ini pengetahuan yang perlu kita pahami. Nah, kemudian kita gunakan untuk memprediksi begitu. Nah, apa jawaban yang benar? Kita coba melihat. Berarti antara Putri dan Faza itu tidak sama alat yang digunakan. Berarti otomatis A dan B salah. Putri menggunakan alat ukur neraca Ohaus. Bisa, tapi jangka sorong tidak ada yang punya ketelitian 0,01. Nah, itu. Sedangkan Faza itu digital dan jangka sorong itu yang lebih tepat. Berarti jawabnya adalah E. Ya, ini ya, E. Nah, semoga 1 contoh soal level penalaran ini bisa dipahami. Sobat semuanya, kita telah membahas tentang menggunakan alat ukur, ada jangka sorong, mikrometer, dan neraca, sampai pada pembahasan tentang soal level penalaran. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ikuti terus channel Lentera Ilmu untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.